Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 hari Kamis ya. Hari Jumat tanggal 15 April tanggal merah, memperingati hari wafatnya Isa Al-Masih. Jadi bursanya libur satu hari ya, tanggal 15. Jadi minggu ini hanya 4 hari. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham BBCA. Jadi untuk minggu ini ya, untuk BBCA ini memang pada dasarnya dia masih sideways ya. Sideways-nya dia di range-nya itu di 7750, supportnya dan resistennya di 8250. Jadi sejauh ini untuk BBCA selama dia bertahan di atas 7750 sebenarnya masih cukup bagus ya. Memang pernah ditutup di bawahnya 7750 dari sini ya. Lu-nya sempat minggu lalu pernah di bawahnya 7750, tapi kalau misalnya sudah punya, saran saya sih pasang aja stop loss-nya di dua level ya, atau trailing stop-nya di 7400 dan 7175 ya, seperti itu ya. Jadi kalau posisi sekarang yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi kalau masih sideways, dia sideways-nya memang di atas, tapi kita jangan terlalu takut ya. Sejauh ini selama dia di atasnya 7175 sebenarnya masih cukup bagus. Kalau misalnya takut beli sekarang, ya tunggu aja buy weakness-nya di area 7175. Nah, buy on weakness ini bukan berarti turun langsung buy, enggak. Kita lihat kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul di atas 7175 barusan kita buy. Ya kurang lebih seperti itu tuh yang bagi yang mau buy on weakness, mau buy sekarang boleh, tapi bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu banyak-banyak ya. Setiap naik Rp50 kalau mau tambah lagi atau average up silahkan. Target price terdekatnya di 8250. Kalau dia berhasil breakout ke atas 8250, maka terbuka kemungkinan besar ya akan ke 8.600, 9.000 dan bahkan bisa sampai 9.500. Karena saya gambarkan kalau ini dari rounding bottomnya, memang dia belum pasti breakout ke atas. Memang sebelumnya di sini pernah breakout tapi dia close-nya di bawah, jadi itu nggak dihitung ya. Jadi kalau dia breakout lagi, ada kemungkinan dia bisa sampai target, sampai minimal lah ya, target saya di 9.000. Jadi sejauh ini untuk BBCA sebenarnya masih cukup potensial ya, seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih cukup ya, mudah-mudahan lancar. Ini weekly-nya atau mingguannya. Kalau untuk daily-nya, ini saya sudah gambarkan di sini ya, garis-garisnya area buy on weakness-nya di 7600. Kalau nggak kena ya kita coba di 7750. Jadi sudah saya sebutkan ya, rebound ke atas 7750 buy, naik lagi ke atas 7875 boleh tambah lagi. Memang hari Jumat ya, tanggal 11 April dia nggak bisa naik ke atas 7875 ya, hanya maksimum di 7875. Nah, jadi kalau minggu ini dia berhasil naik lagi ke atas 7875, boleh tambah lagi atau average up ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 7950 boleh tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 7950, kemungkinan besar dia akan testing resisten lagi di area kurang lebih sekitar 8250. Memang sebelumnya sudah berhasil breakout Pak Sunar, ternyata gagal. Ya kalau sudah berhasil breakout, jangan lupa pasang trailing stopnya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini untuk BBCA, kalau dari daily-nya sekilas kelihatan sideways jelas ya di sini ya, sekitar area 7750 sampai dengan 8250. Itu untuk BBCA. Oke, cukup ya. Berikutnya untuk BMRI. Jadi BMRI ini dia masih konsolidasi atau sideways lebar ya, di area 7500 sampai dengan 8050-an kurang lebih ya. 8000 sampai dengan 8050. Jadi kalau posisi sekarang Pak Sunar ini kan di 7700. Jadi sudah saya kasih acuan di sini. Kalau misalnya dia koreksi di bawah 7700, kita bisa tunggu di 7500. Kalau berhasil rebound kita buy ya, atau mantul istilahnya. Kalau belum mantul atau belum rebound kita jangan buy. Atau kalau misalnya mau buy sekarang ya boleh aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 7700. Penutupan minggu lalu pasti 7700 ya. Jadi boleh tunggu di 7500 atau 7700 kalau dia naik ya. Misalnya hari Senin ya, menjelang penutupan dia bertahan di atas 7700 ya, boleh buy. Jadi baiknya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 kita tambah lagi atau average up. Targetnya masih tetap sama di 8050. Dan di sini menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 8175, maka terbuka lebar dia akan mencapai target berikutnya di 8600. Memang kita mundur lumayan jauh ya. Ini di masa kejayaannya dulu ya, di tahun 2018 kira-kira bulan Februari dia bisa sampai high-nya sampai di sini kalau kita lihat di 9050 ya. Jadi sebenarnya untuk BMR ini peluangnya masih ada. Jadi istilahnya di sini sideways atau konsolidasi di jalur uptrendnya ya, seperti itu ya. Boleh tunggu buy weakness di 7500 kalau seperti ini ya. Dia tuh koreksi nyentuh, kalau berhasil rebound barusan kita buy. Tapi kalau dia turun lagi di bawah 7450 itu ya balasannya ya. Lebih baik jual dulu, karena kalau dia turun di bawah 7450 ada kemungkinan dia akan testing lagi area support di bawahnya ya, 6850 dan 7000.
Tapi saya nggak menyebutkan, oh pasti turun nggak ya, atau bakalan turun nggak. Yang mudah-mudahan dia bertahan di atas 7.500 ya. Kurang lebih seperti itu. Ini dari grafik mingguannya. Kemudian dari daily-nya, area buy on weakness saya sebutkan di 7.500. Memang posisi sekarang istilahnya nanggung ya, di tengah-tengahnya antara 7.500 dan 8.000. Jadi mau buy sekarang ya sebenarnya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak, atau tunggu sekalian buy on weakness di 7.500. Atau kalau Anda tipe buy high sell higher, ketika breakout naik ke atas 8.000 boleh buy. Nggak mungkin ada yang protes, Pak Sunar ini sebelumnya kan gagal dia, naik ke atas 8.000 gagal, ini naik ke atas 8.000 gagal. Nah, kita itu jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia gagal, kalau kali ini dia berhasil breakout lagi, bukan berarti dia pasti gagal, enggak ya. Tapi bukan berarti pasti berhasil ya, enggak ya. Jadi yang di sini saran saya ya ikutin aja garis-garis sudah saya berikan. Kalau mau buy-nya bertahap aja, atau ketika breakout kita buy, tapi tetap bertahap ya. Jadi naik lagi ke atas setiap perlipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi atau average up. Ini kalau dia breakout ke atas 8.100, selama dia bertahan di atas 8.000 masih ada peluang naik ke 8.500. Jadi dia sekarang posisinya masih konsolidasi, masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Boleh buy on weakness di area 7.500 atau tunggu sekalian breakout ke atas 8.000. Kurang lebih seperti itu untuk BMRI. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI bagaimana? Kalau kita perhatikan di sini ya, ini rounding bottom, target price-nya sebenarnya sudah sampai 8650 ya, kurang lebih tercapai lah. Jadi minggu lalu lumayan bagus ya penutupannya ya. Jadi walaupun dia lower low dan juga lower high, tapi dia higher close. Nah di sini dia memang terlihat dia konsolidasi atau sideways ya di jalur uptrend-nya. Nah 7950 sampai dengan 850. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Nah memang dia di tengah-tengahnya ya, antara kurang lebih di 7950 sampai 850, udah di atasnya sedikit ya tengah-tengahnya. Ya kalau mau buy tunggu buy weakness di area 7575 atau 7950-an kurang lebih ya. Kalau dia koreksi rebound seperti ini ya, barusan kita buy naik ke atas 8.200 buy. Atau kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher, karena strategi di saham itu kalau trading ya buy low sell high atau buy high sell higher. Kalau sahamnya lagi uptrend seperti ini ya, BBNI masih uptrend ya, kita kalau buy low sell high ya tunggu kalau dia koreksi pullback istilahnya, pullback kemudian rebound barusan kita buy. Atau buy high sell higher kalau dia breakout ke atas 8650, jangan takut ketinggian, masih ada peluang untuk sampai target sekitar 9450. Itu untuk grafik mingguannya untuk BBNI. Jadi kalau kita lihat di daily chartnya di sini, area buy on weakness sudah saya sebutkan di 7950. Memang garis-garisnya sedikit berbeda ya dengan yang weekly. Jadi jangan bingung kalau Anda swing trader ya, antara 1 sampai 5 hari ya, bukan position trader yang jangka menengah ya, pakai daily chart aja. Buy on weakness sekitar 7950 atau di 8200 ya. Itu buy on weakness. Kalau nggak dikasih buy on weakness, kalau dia koreksi nggak dikasih ya, dia naik terus ya kita buy high sell higher. Sebenarnya naik ke atas 8450 boleh buy, terus kemudian buy-nya bertahap aja naik ke atas ini ya, hanya 8575 tambah lagi atau average up, target price-nya masih sekitar 9000. Memang sekarang masih konsolidasi atau sideways. Tapi kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya di sini dia juga kurang lebih konsolidasi, tapi kalau dia berhasil breakout lagi di sini ya, hanya di sini ya, dia akan higher high. Jadi target 9000 ini masih potensial ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi sebenarnya target 10000 masih bisa juga tercapai ya, seperti itu. Jadi baiknya bertahap aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Kurang lebih cukup ya. Oke. Berikutnya untuk BNGA. Jadi BNGA ini masih ada di portfolio saya ya. Karena ada beberapa yang kasih komen, Pak Sunar sebutkan dong kalau misalnya masih punya sahamnya, seperti itu ya. Jadi untuk BNGA ini masih saya hold ya. Jadi saya masih belum jual. Mudah-mudahan aja minggu ini dia berhasil naik lagi higher high ya. Karena minggu lalu berhasil higher high, tapi sayangnya penutupannya sebenarnya penutupannya nggak jelek banget sih. Kalau kita lihat penutupannya kan di 1130 ya minggu lalu ya. Nah kalau kita lihat sebelumnya kan dia di 1130 juga ya. Jadi dia higher low, higher high, tapi close-nya sama dengan 2 minggu yang lalu, kurang lebih seperti itu. Nah di sini area support resistance sudah saya gambarkan, pasang stop loss-nya di 1095. Kalau mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak karena dia tengah-tengahnya antara 1095 dan 1170. Sebenarnya masih bagus ya, masih ada peluang untuk capai target 1245 atau 1290 seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi berhasil rebound mantul barusan kita buy ya, seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness atau buy sell higher.
naik ke atas 1170 buy, naik ke atas 1245 tambah lagi, naik ke atas 1290 boleh tambah lagi atau average up ya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, di sini memang kalau kita lihat ini resisten 1290 lumayan kuat Pak Sunar. Tapi kita jangan terlalu kaku kalau dia berhasil breakout ke atas 1290, sebenarnya masih terbuka kemungkinan lebar bisa sampai ke area di sini ya. Ini kurang lebih areanya sekitar 1440 masih memungkinkan ya. Begitu ya. Jadi sebenarnya untuk BRGA ini menurut saya sih masih ada potensial ya. Apalagi kalau nanti laporan keuangan kuartal 1 ya yang sebentar lagi keluar, kalau dia bagus ya maka ada kemungkinan bisa sampai 1400 bisa ya. Paling enggak ya 1290 ya. Kurang lebih seperti itu untuk BRGA. Daily-nya ya, lupa ya. Kalau daily chart-nya atau grafik hariannya area buy weakness kalau misalnya nggak dikasih ya, masih belum ya. Tunggu aja di 1100 atau 1070. Artinya kalau dia koreksi berhasil rebound barusan kita buy ya. Seperti itu. Itu yang mau buy weakness. Atau ini kan target 1150 sudah tercapai ya, sudah saya gambarkan. Jadi kalau mau buy atau tambah lagi, tunggu aja kalau dia naik ke atas 1110. Itu yang buy high sell higher. Kenapa Pak Sunar kita buy high sell higher? Nanti jangan-jangan nyangkut. Kita jangan terlalu takut karena ini uptrendnya masih cukup bagus. Memang kalau kita bicara mengenai fluktuasi harian kadang-kadang bisa lumayan tinggi ya. Seperti ini ya. Naik tinggi kemudian koreksi. Besoknya naik lagi Pak Sunar. Nah, seperti itu. Nah, makanya itu garis-garis yang sudah saya berikan ini lumayan enak lah diikutin ya. Menurut feedback yang beberapa teman yang rajin ngikutin channel saya ya, pokoknya dia kalau turun lagi di bawahnya ya jual dulu, kalau dia berhasil rebound barusan kita buyback. Kadang-kadang kalau trading di saham ya kan, kita harus tahu kalau sebelumnya gagal belum tentu kalau kali ini dia berhasil naik lagi gagal lagi, enggak ya. Jadi kunci sukses di saham itu adalah sabar, fokus, dan disiplin. Nah, disiplin ini faktornya ada dua, disiplin cut loss kalau dia turun ya gagal, dan juga disiplin buyback kalau dia lanjut lagi ke atas selama uptrendnya masih bagus. Dan kalau kita lihat di sini MA20 nya masih mengarah ke atas ya, jadi area buy weakness di 1100 atau 1070. Kalau dia berhasil mantul barusan kita buy. Maaf ya, atau kita buy high sell higher, naik ke atas 1150 kita buy. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau mau tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi target berikutnya 1200. Kalau dia naik lagi ya pakai acuan setiap kelipatan Rp50 aja ya, 1250 ya, kurang lebih seperti itu. Itu acuannya untuk BNG ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya, seperti anak tangga gini ya. Memang koreksi ya wajar aja. Jadi boleh pilih buy weakness atau buy high sell higher. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan terlalu takut kalau bicara mengenai takut ketinggian. Ini koreksi Pak Sunar, ini breakout. Nah, kalau kita takut buy ya kita ketinggalan profitnya ya. Dari sini kalau dia breakout ya, kalau kita perhatikan di sini high-nya 1110, ini bisa sampai 1150 paling enggak ya. Curi-curi ya dalam waktu tingkat ini ya 1-2% dapat ya, kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan aja dia lancar. Berikutnya untuk BBRI weekly chart-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini 4750 rupanya resistennya masih kuat. Jadi saya sudah sebutkan yang mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar 4340 atau 4460 ya, kurang lebih seperti itu ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4460 kita belinya kalau sudah berhasil rebound. Tapi kita harus hati-hati di sini ya. Kalau dia gagal bertahan di atas 4460 ada kemungkinan dia bisa turun lagi sampai 4100 sampai 4000-an di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi batasannya 4460 ya. Seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi, kalau misalnya masih hold atau buy high sell higher naik ke atas 4750 boleh buy. Memang sebelumnya di sini Pak Sunar gagal sampai 4760. Nah, kita jangan terlalu kaku kalau sebelumnya gagal ini 2 kali ya. Tapi kalau dia berhasil naik lagi masih ada kemungkinan dia bisa aja ke 5000 ya. Jadi sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya, seperti itu ya untuk BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi itu grafik mingguannya, kalau dari daily chart-nya support resistennya beda. Ini kalau misalnya mau buy, kan kalau kita perhatikan dia kurang lebih sideways di range-nya sekitar di sini ya. 4360 sampai dengan 4600, kemudian 4600 sampai dengan 4860 puncaknya ya. Jadi tunggu aja buy on weakness di area 4460 ya atau 4550. Artinya kalau dia koreksi di bawah 4550, kalau dia berhasil naik ya atau rebound, barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa? Memang uptrend-nya masih cukup bagus. Dia masih kecenderungan naik ya MA20-nya, tapi ini sudah mulai melandai. Jadi buy-nya bertahap aja kalau buy sekarang atau buy on weakness ya. Kalau dia berhasil rebound kita buy. Memang akumulasi asing masih cukup bagus ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya.
untuk BBRI. Berikutnya untuk PNBN. Jadi PNBN ini memang dia satu-satunya buku 4 ya yang lumayan ketinggalan ya, salah satunya ya. Jadi dia kalau kita lihat sini PNBN sebelumnya saya punya, kemudian saya sudah jual, tapi saya belum buyback. Mungkin rencananya sebentar. PNBN masih ada sisanya ya. Tempo hari saya sudah jual sebagian, tapi saya masih hold rupanya ya. Average saya di 793 masih ada ya untuk PNBN ya. Jadi masih loss karena ini sebentar saya lihatkan stop loss saya ya. Karena saya pasang stop lossnya di 720 ya, yang terakhir sisanya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya saya ada buy weakness ya. Kemudian dia naik, saya jual sebagian, terus masih ada sisanya. Jadi kalau kita lihat di sini mau buy sekarang sebenarnya boleh aja pasang stop lossnya di 720. Masih ada target kemungkinan akan berusaha untuk breakout ke atas 855. Jadi selama ini memang sideways, tapi hati-hati buynya jangan terlalu banyak karena sideways-nya di jalur downtrend-nya. Maksud saya seperti ini ya. Sebelumnya kan dia di atas naik ya, kemudian sideways, kemudian dia turun, kemudian dia sideways. Jadi sideways-nya ini dia pada saat jalur terakhirnya itu jalurnya ke bawah, downtrend seperti itu ya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut. Pasang aja stop loss-nya di 720. Kalau dia gagal ya kita jual dulu. Nah, kalau kita lihat di sini di hariannya dia mulai rebound, tapi di sini mulai menarik ya seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 785, mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target berikutnya di 835. Kalau yang mau buy sekarang boleh, naik ke atas 785 tambah lagi seperti itu ya. Atau kalau misalnya masih ragu-ragu sebentar nanti kalau jangan-jangan pullback lagi ya buy aja di sekitar area di sini ya, kurang lebih 735. Kalau dia koreksi di bawah 735 berhasil rebound barusan kita buy. Jadi saya kasih area buy weakness-nya ya, saya kotakin di sini ya. Supaya Anda bisa catat dari sini ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy hasil higher. Naik ke atas 785 dia enak ya, bisa sampai target ke 835. Jadi ikuti garis saya ini lumayan enak karena ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Lumayan rapi ya pergerakannya PNBN ini. Makanya saya walaupun saham ini memang lemot ya, buku 4 tapi dia selalu dihargai murah ya. Kalau kita bicara mengenai price to book value-nya ya, bank buku 4 ya, yang bank umum klasifikasi usaha yang di atas 30 triliun ya. Dia itu kalau kita perhatikan book value-nya itu dia lumayan murah sih ya, kayak seperti PNBN, PNG. Memang dari dulu kedua bank ini dia memang lumayan murah ya. Kalau kita sebentar saya cekkan dulu yang terakhir berapa ya. Kalau dia maaf. Jadi kalau dari terakhir full year 2021 PBV-nya untuk PNBN itu 0,4 ya, seperti itu. Jadi Anda kebayang nggak nilai buku perusahaannya itu sebenarnya ya, per lembar sahamnya itu nilainya di 1886 itu untuk PNBN. Tapi kita kalau beli di harga kurang lebih sekarang itu kita mau belinya di harga 770 ya, itu di PBV-nya 0,4 kali ya kan. Bagaikan Anda kalau beli barang itu diskonnya kurang lebih sekitar 60% ya, seperti itu ya kalau kita bicara mengenai investasi. Tapi ya memang gitu, kedua bank ini PNBN, BNGA dari dulu kebanyakan ya dia sering dihargai murah di bawah 1, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai investasi ya, sedikit menyinggung aja ya, murah itu belum tentu bisa menguntungkan. Tapi kalau kita belajar dari Benjamin Graham ya, yang saya sudah bahas minggu lalu di seminar mengenai belajar menjadi investor pintar ya. Kalau investor pintar itu memang tujuannya bukan mencari keuntungan yang luar biasa, tapi mereka kan tujuannya adalah memilih perusahaan yang bagus, yang murah, yang potensial ke depannya dalam jangka panjang. Dan tentu saja ada faktor resiko yang harus diperhitungkan. Jadi memproteksi dana yang diinvestasikan, seperti itu ya. Jadi bukan mengincar yang sesuatu yang ini bakalan naik luar biasa, enggak ya, seperti itu ya. Jadi menurut saya sih PNBN ini masih cukup menarik, walaupun terakhir laporan keuangannya masih menurun ya dibandingkan dengan BNGA. Ya, mudah-mudahan aja dia berhasil naik. Tapi kalau kita lihat dari monthly-nya atau per bulannya ya kan,
Kalau sudah mulai melandai gini ya kita tinggal tunggu aja, bisa naik. Kalau naiknya bisa sampai ke 1400, kalau kita dikasih ya bisa sampai 1600-an gitu ya. Ya lumayan ya seperti itu ya, hampir 100%, tapi kita harus bersabar, kuncinya di sana. Jadi kita jangan terlalu kaku, wah Pak Suntar ini nggak naik-naik ya, Anda ini sebelumnya dia naik ya, naiknya tinggi ya, 2018 sampai sini ya, 2017 dari sini sampai sini, 2020 dikasih ya seperti itu, 2017 dikasih, 2018 dikasih ya, ini 2019 ya, memang dia sudah naik tinggi kemudian koreksi turun. 2020 dia dikasih lagi. Nah ini 2021 kan dia turun koreksi sini. Nah 2022 apakah dikasih lagi naik ke atas ya? Ya kalau kita ikutkan ayunannya aja, naik turun naik, ini sideways ya, turun sideways naik turun sideways ya, mudah-mudahan naik ya seperti itu ya. Yang penting selama di atas 720 dia masih cukup bagus ya, kurang lebih seperti itu untuk PNBN ya. Jadi ini salah satu bank buku 4 yang lumayan menarik menurut saya. Memang laporan keuangan terakhir kurang bagus ya seperti itu ya. Istilahnya itu di bawah ekspektasi investor. Tapi kurang lebih cukup lah ya. Ini untuk analisa saham mingguan. Nanti untuk beberapa video playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Seperti biasanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Jadi kalau ada video baru Anda bisa tahu. Kemudian seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.